Akhirnya Semarang sudah nggak hujan lagi. Yuk kita pick up Samsung Galaxy A55 5G. Kita pick up di tokonya langsung. Let's go. Untuk lokasi pick up kali ini kita menuju ke Java Mall di kota Semarang, Jalan Fatmawati. Dan di Samsung Store sini ternyata sudah ready ya Samsung Galaxy A55 5G-nya. Dan sembari kita menunggu unitnya, ternyata kita bisa langsung memilih dan melihat warna sesuai selera kita. Lilac. Oh, ini yang warna lilac kayak gini. Kayaknya yang navy blue aja ya, ini terlalu shiny. Dan ternyata promo online juga berlaku di toko offline-nya. Jadi kalau kita beli yang 8128 itu dapatnya 8 per 256 GB dengan harga 6 juta. Jadi mending beli offline aja biar cepat. Nah, untuk promo launch offernya ini berarti masnya bayar 599, artinya dapat yang 8256. Oh, itu pun di offline juga berlaku. Di offline Ini kan offline iya. hitungannya. Kalau online kemarin promonya memang online. Oh, sama. Baru sampai rumah nih, yuk langsung saja kita unboxing si Samsung Galaxy A55 5G-nya. Buat paket pembeliannya, Samsung seperti biasa, boxnya minimalis. Apa yang kalian dapat adalah ada SIM eject tools, kemudian buku manual, ada kabel juga, USB Type-C to C, kemudian smartphone-nya itu sendiri. Kemudian kita booting up terlebih dahulu. Setelah kita booting up, kita langsung cek berapa sisa storage-nya. Sudah terpakai sekitar 18,8 GB dari 256 GB punya saya. Kemudian untuk software-nya ini sudah langsung terupdate ke One UI 6.1 dan Android-nya terupdate ke Android 14. Dan setelah saya cek update software-nya, ini sudah the latest ya, tidak ada update software lagi. Terakhir adalah 1 Februari 2024. Dan yang belum tahu, Samsung A55 5G ini bakal mendapatkan update software 4 tahun, kemudian security patch-nya 5 tahun. Jadi kalau dari Android 14 ditambah 4 tahun, ya Android 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sangat panjang ya untuk pemakaian jangka waktu yang lama. Kemudian first impresi saya dengan desain Samsung Galaxy A55 5G ini bisa dibilang ada 3 aspek yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang pertama adalah secara build material sekarang lebih premium dan feel-nya lebih solid ya. Kayak kokoh gitu karena memang frame-nya sekarang terbuat dari aluminium. Kalian bisa melihat garis antena di sekeliling Samsung Galaxy A55 5G ini. Kemudian yang kedua, secara diagonal layar, dia lebih bongsor sedikit ya. Dia naik 0,2 inci, yang tadinya 6,4 inci sekarang ada di 6,6 inci. Dan secara berat, sekarang lebih berat ada di 212 gram. Kemudian untuk portnya, kita mulai dari SIM tray-nya. Dia sudah menggunakan SIM tray dengan konsep hybrid ya, jadi kalian bisa menggunakan micro SD. Dan Samsung Galaxy A55 5G ini sekarang sudah bisa menggunakan eSIM. Jadi SIM non-fisik itu bisa dipasangkan di sini. Kemudian peletakan fingerprint sensornya ada di dalam layar. Dan mungkin bagi kalian yang protesan terus soal bezel tebel di Samsung Galaxy A55, itu saya mungkin salah satu dari kalian ya. Memang ini belum ada perbaikan dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi kalau saya bandingkan dengan iPhone 12, terutama untuk bezel di bagian samping, itu ternyata perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Mungkin di bagian bawahnya aja yang kurang begitu simetris, agak sedikit tebal di bagian bawah. Saya ngerti teman-teman mesti membandingkan dengan Poco X6 Pro yang secara bezel jauh lebih tipis dan imersif ya. Tapi Poco X6 Pro itu perlindungan kacanya itu tidak se-OP si Samsung Galaxy A55 5G ini karena memang dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus baik depan ataupun belakang. Jadi ada aspek yang di trade off ya. Bahkan untuk keperluan nonton itu juga sudah puas ya. Kemudian buat fitur-fiturnya, seri A dari Samsung itu mulai dari beberapa generasi sebelumnya itu sudah mendukung IP rating yaitu IP67 ya. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain dia sudah support Security Knox by Vault ya. Jadi ini lebih aman lagi. Kemudian ada NFC juga, bahkan stereo speakernya menurut saya kualitasnya cukup lantang ya si Samsung Galaxy A55 5G ini. Untuk dapur pacunya, dia sudah menggunakan Exynos terbaru, yaitu Exynos 1480. Ini sudah octa-core. Dan clock speed CPU-nya ini naik sekitar 12%, ada di 2,75 GHz. Dulu cuma 2,4 aja. Kemudian varian yang kita review ini adalah RAM 8 GB, internal storage 256 GB, dan kapasitas baterainya ada di 5000 mAh. Sebenarnya ini kan video unboxing dan first impression saja.
Jadi saya belum bisa memberikan pengalaman gamingnya seperti apa. Tapi setelah saya coba untuk benchmark Geekbench 6, itu cukup surprising ya. Single core-nya itu tembus di 1100-an. Kemudian untuk multi-core-nya ada di 3400-an. Kalau saya bandingkan dengan Realme 12 Pro Plus yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, single core-nya lumayan jauh ya jaraknya, apalagi multi-core-nya. Bahkan saya bandingkan dengan Poco X6 Pro, ini juga cukup surprise saya. Ternyata single core-nya itu jaraknya sekitar 100-an aja. Kemudian untuk multi-core-nya jaraknya sekitar 400-an. Jadi memang performa dari Exynos 1480 ini terbilang cukup menarik ya, dan ada improvement. Bahkan setelah saya selesai proses running Geekbench 6-nya, ternyata suhunya tidak tembus di 40 derajat. Masih di 37-38 derajat. Jadi bagi teman-teman yang pembenci Exynos, ini benar-benar angin segar bagi kita, para user. Mereka ternyata ada improvement soal temperatur atau suhu, bahkan performanya di kelas mid-range juga sudah keren ya di Samsung Galaxy A55 5G ini. Kemudian untuk konfigurasi kameranya, dia tidak ada perbedaan dengan generasi sebelumnya. Main kameranya masih 50 megapiksel plus sudah mendukung OIS. Kemudian ultrawide-nya ada di 12 megapiksel dan makronya itu di 5 megapiksel. Bahkan selfie-nya juga sama ya, di 32 megapiksel. Pada saat saya membuka aplikasi kameranya, ternyata secara tampilan One UI 6.1 itu sudah cukup intuitif ya, dan memberikan tampilan yang sama dengan seri flagshipnya. Bahkan di menu lainnya itu juga sudah lengkap ya Samsung Galaxy A55 5G ini. Buat hasil kameranya saya tidak bisa bicara banyak, tapi first impresi saya adalah pada saat saya mau mengambil gambar di viewfinder itu hasilnya agak sedikit burik ya, tapi setelah jadi itu hasilnya atau processingnya itu lebih bagus ketimbang di viewfinder. Untuk ultrawide-nya jelas bisa 4K 30 fps ya, dan bisa kita switch ke kamera ya, dan stabil juga. Biasanya Samsung itu kalau setelah update software lebih bagus sih. Untuk kamera belakangnya depannya kayak gini, ini agak backlight ya. Kalau posisi nggak backlight kayak gini, bagus juga hasil kamera depannya ya. Samsung ini terus sih. Alright, itu tadi adalah first impresi saya dengan Samsung Galaxy A55 5G ini. So far so good ya. Dan nanti mungkin akan kita bandingkan dengan Poco X6 Pro atau bahkan Realme 12 Pro Plus yang di rentan harganya mirip-mirip ya. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Diwi Gadget ini. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman penasaran dengan hasil Instastory dari Samsung Galaxy A54 5G, baik foto dan video, jangan lupa untuk follow Instagram kita @DiwiGadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.